Gitu. Berarti kita sendiri dong yang terbawa oleh godaan setan berarti. Yang nggak perlu dilirik jangan. Umpama bilang ada orang lewat sana dilirik, siapa itu, apa cewek apa cowok, kalau luar ya. Nah jadi itu hati-hati loh, jangan sampai terbawa begitu. Semua kita pengen melihat. Nah kemudian sudah Allahu Akbar ngadep Ka'bah, Allahu Akbar. Nah, begitu sebentar baru wajah tuh. Nah begitu kita melihat ke tempat sujud baru mulain baca doa kita. Wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman. Artinya aku hadapkan ya Allah hatiku, wajah itu maksudnya hatiku, lilladzi untuk yang fataras samawati yang menciptakan langit dan bumi. Benar-benar hatiku lurus dan aku selamat dari semua hal-hal yang menyekutukan Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Diperjelas lagi, dan aku bukan orang-orang yang menyekutui Allah. Itu namanya dia mengadakan baiat, perjanjian antara dia dengan Allah. Di dalam sholat aku berjanji ya Allah aku tidak melakukan syirik sama sekali ya. Aku sekarang menghadap kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah ini baiat, janji kita pada Allah harus ditempatin seumur-umurnya. Itu pertama sholat udah baiat sendiri sama Allah ya. Inna sholati, dia meneruskan baiatnya. Sesungguhnya sholatku ini, wa nusuki ibadatku ini, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku semata-mata untuk lillah, mengharapkan ridha Allah dan mengabdi kepada Allah yang menciptakan semua alam ini. La syarikalahu, tidak ada sekutu untuknya, tidak ada untuk yang lain. Tidak ada untuk yang lain. Wa bidzalika umirtu, dengan itu aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang dari yang selamat daripada menyekutukan Allah. Muslim itu artinya selamat dari hal-hal yang syirik. Nah, itu doa iftitah. Baru selesai itu baru bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir. Berhenti dulu tapi a'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim, baru mulain alhamdulillahirabbil alamin dengan rukunnya. Itu udah masuk rukun. Jangan lupa rukun harus pas. Bismillahirrahmanirrahim, syadah-syadahnya jangan lupa. Hampir waladhdallin, amin. Itu namanya doa iftitah. Baru Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bisa fi kulli raka'atin fi raka'atil ula. Syartu sunnat ta'awud an yudrikal imam fil qiyam. Allah yusra bil Fatihah. An la ajib ala ru'usil ay asna al-qira'ah al-ittiba. Amin. Amin dianjurkan untuk bersama-sama. Begitu imam waladhdallin, amin dianjurkan di sini membaca Rabbighfirli ya Rabbighfirli wali walidayya. Imam baca semuanya, makmum juga. Waladhdall itu kan panjang, itu matnya sampai 5 harokat. Paling juga kalau dia mau cepat jangan kurang dari 2 udah. Itu sudah mepet udah, kalau 2 itu ya ukuran bacaan. Waladhdall, nah itu 2 udah. Waladhdallin 2. Kalau waladhdallin udah nggak ada panjang itu ya. Habis selesai, Fatihahnya gugur Fatihah berarti gugur sholat. Waladhdall ada syadahnya, waladhdallin, linnya panjang. Amin, Rabbi beri amin ya. Aminnya itu waladhdallin amin, nunggu imam dulu. Imam pas amin kita barengin. Bareng ya. Sebab dalam hadis siapa yang bareng dengan imam membaca amin maka Allah ampuni dosanya. Belum masukkan hadis ini. Amin itu artinya Allah mastajib, ya Allah kabulkan. Jadi di dalam Fatihah itu kita berdoa, wa iyyaka nasta'in, aku minta padamu pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku di jalan yang lurus. Doa-doa di dalam Fatihah. Nah diakhiri dengan ya Allah kabulkanlah permintaan aku yang aku minta tadi itu di dalam awal Fatihah sampai akhir, supaya yang kita minta di dalam Fatihah itu amin, kabulkan Allah ya.
Kalau dia amin bareng imam, maka dia dikabulkan insya Allah oleh imam. Malaikat pun mengaminkan itu. Qira'atu syai' minal Quran ba'dal Fatihah. Membaca satu surat setelah baca Fatihah. Ini untuk imam dan untuk orang yang sholat sendirian. Jadi kalau dia sholat sendirian, bukan dianjurkan ya, ini umpama dia sampai sholat sendiri di rumah, rakaat pertama Fatihah, habis itu disunahkan untuk membaca surat. Surat apa aja boleh, nggak apa-apa ya. Surat Wadduha. Terus rakaat kedua baca surat juga. Nah, seandainya dia nggak baca surat, maka makruh dia. Bukan batal sholat, enggak ya, nggak membatalkan sholat, tetapi dia makruh mengurangi sunnah-sunnah yang muakkad. Nah sekarang kalau sholat dohor sama asar kan nggak dengar kita bacaan surat imamnya. Nah maka disunahkan juga untuk makmum yusannu kadzalika lil makmum idza lam yasma' imamahu, apabila dia tidak mendengar bacaan imamnya, dia disunahkan juga membaca surat di belakang imamnya. Wal afdal salatu ayat fa aksar, yang afdal 3 surat seperti Qul huwallahu ahad, surah kamilah, itu yang makmum ini. Nah kalau dia sholat sendirian maka dianjurkan agak lebih panjang, sebab falyutawil, barang siapa man sholat munfaridan falyutawil masya, barang siapa yang sholat sendirian hendaknya dia perpanjang sekehendak hatinya mau perpanjang. Kalau imam jangan ya, imam gak boleh panjang, sebab dalam hadis Nabi SAW bersabda, idza shalla ahadukum binnas, kalau di antara kalian sholat menjadi imam, falyukhaffif, hendaknya meringankan. Fa inna fihi mudhaif, sebab di makmum ini ada yang lemah orangnya. Wal kabir, yang tua, wasawir, ada yang kecil, wadal hajat, dan ada orang yang ada hajat setelah sholat. Jadi jangan diperlama, kesian orang itu ya, sebab dia ada urusan di luar. Lihat dari saking bijaksananya Islamnya, Rasulullah menyuruh ingat sadar dalam hal tersebut. Jangan keasikan sholat lupa orang makmum di belakang itu ya, dan hal-hal yang pernah sekali Rasulullah SAW sholat isya nggak lama bacaan, ternyata